Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan simulasi mengenai presentasi bisnis dengan investor. Di sini kami menggunakan proposal bisnis milik Mas Abdul Hafid yang dimana bisnisnya itu bergerak di bidang fashion. Kemudian ada pun juga yang tidak mempresentasikan bisnis itu menjadi investor. Yang menjadi investor itu ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Eko Prasetyo, dari perusahaan CV Eco Jaya Furniture. Kemudian ada Mas Andi Samega dari perusahaan CV Indonesia Merdeka. Kemudian ada Mas Muhammad Alfian dari perusahaan CV Iki Aki. Dan yang terakhir ada dari Mas Alfandi Prakoso dari perusahaan CV Mandiri Raya Cafe. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Hafid untuk mempresentasikan bisnisnya. Silakan untuk share screen. Terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak investor yang telah hadir di pagi ini, ya. Tentunya berkesempatan meluangkan waktunya untuk melihat ide bisnis yang saya paparkan. Nah, berikut adalah bisnis yang saya akan jelaskan kepada Bapak-Bapak investor, ya, yaitu tentang Masjid Store Gear Outdoor atau retail pakaian perlengkapan luar gitu untuk keperluan outdoor gitu ya. Untuk profil di sini bisnis retail pakaian merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang fashion outdoor ya, dan kalangannya itu kita menargetkannya itu para pencinta alam seperti yang suka mendaki, yang suka camping, berjelajah ya, traveling dan sebagainya. Ya. Tentunya pakaian merupakan sebuah kebutuhan sandang yang manusia tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, ya. Maka hal yang melatar belakangi dari bisnis yang saya dirikan yaitu ini, untuk memenuhi kebutuhan para traveler dalam memenuhi peralatannya, ya. Kemudian lanjut ke visi dan misi. Untuk visi yaitu memberikan fasilitas kebutuhan kepada konsumen yang memiliki hobi, khususnya pencinta alam, dan serta mengutamakan kualitas, inovasi, dan kepuasan konsumen. Artinya, bisnis ini dibangun untuk bisa memfasilitasi kebutuhan konsumen, ya, yang target utamanya itu adalah para pencinta alam, ya, maupun traveler. Gitu. Jadi mereka ketika butuh, ya, pastinya kan ketika mendaki kita kan butuh yang namanya peralatannya seperti baju, ya, tas dan lain sebagainya. Maka situlah titik di mana kita bangun bisnis ini untuk memfasilitasi konsumen, dan juga mengutamakan dari segi kualitas, inovasi dan kepuasan, di mana konsumen pastinya akan senang dengan apa yang produk kita buat gitu ketika mereka. Selanjutnya yaitu misi. Pertama adalah menjaga kualitas produk. Tentunya kualitas produk harus selalu dijaga karena produk yang bagus akan melahirkan konsumen yang loyal. Nah, kedua, memberikan inovasi terkait produk. Nah, inovasi produk bisa terkait tentang baju atau bahan yang digunakan itu memiliki teknologi gitu. Seperti yang suka outdoor kan pasti berkeringat gitu. Nah, di situ tuh kita disematkan
berupa teknologi apa gitu yang bisa teknologi seperti ya bahan-bahan yang menyerap keringat gitu. Kemudian mengedepankan kepuasan konsumen. Nah, ini adalah sebuah misi kita, di mana kalau konsumen puas, pasti mereka akan repeat order kepada kita ya. Kita pastinya akan menjadi langganan mereka gitu. Karena tentunya kalau kita produk kita sesuai dengan harapan konsumen. Nah, di situ misi yang kita buat gitu. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yaitu sebagai penyedia kebutuhan para pecinta alam. Singkat saja, karena pastinya ketika ada komunitas ya, komunitas alam misalkan, itu kan pastinya mereka juga butuh ya, namanya perlengkapan gitu. Nah, di situ kita bangun bisnis ini untuk ya melengkapi, walaupun banyak komputer yang sudah ada. Nah, tapi kita bikinlah inovasi-inovasi yang tidaknya bisa menjadi pelengkap itu bagi pecinta alam. Kemudian dari aspek teknis dan teknologi. Ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah aspek produksi, aspek lokasi, dan aspek teknologi. Pertama adalah aspek produksi. Untuk aspek produksi, itu ada 2 bagian, yaitu dari produknya dan kualitas produk. Saya memberikan perhatian pada produk-produk yang diperlukan dalam kegiatan outdoor seperti mendaki, camping, berjelajah, dan sebagainya. Hal ini didasarkan kepada minat saya sebagai pecinta alam gitu. Maka ini bagian dari perlengkapan. Saya juga butuh perlengkapan gitu. Yang tentunya harganya itu bisa lebih terjangkau, ya. Tapi kualitas juga tidak kalah gitu sama harga yang sudah ada gitu. Kemudian dari kualitasnya tentunya bisalah memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan para konsumen gitu sebagai yang akan membeli gitu. Kemudian adalah aspek lokasi. Nah, aspek lokasi, saya ingin memanfaatkan lokasi yang dekat dengan pemukiman ya, atau juga dekat dengan lingkungan seperti kampus ya, lingkungan yang ramai gitu. Nah, dalam artian ini adalah strategi ya, dengan tujuan mudah dikenal masyarakat ya, pastinya seperti itu. Ya, kemudian adalah aspek teknologi. Aspek teknologi. Nah, aspek teknologi itu penting sekali. Seiring dengan perkembangan zaman, saya juga akan memanfaatkan teknologi yang ada guna kegiatan bisnis yang saya rancang ini. Memanfaatkan teknologi ini bermaksud tentunya dalam hal promosi produk gitu. Kegiatan promosi menggunakan sosial media sebagai bentuk dari perkembangan teknologi yang ada. Gitu. Seperti halnya kita memanfaatkan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan website untuk jadi mempromosikan gitu untuk dari produk yang kita jual. Dan juga marketplace yang ada sekarang, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Maka di situ kita juga harus manfaatkan dari teknologi. Lanjut, manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini adalah ada saya sendiri, manajer dan juga pemilik, ada kabak produksi, kabak marketing, kabak keuangan, dan staff, sales, serta pelayan toko. Untuk manajer, itu saya sendiri ya, bertugas sebagai memikir ya, sebuah produk gitu, membuat rencana, strategi, hingga aplikasi dan
kontrol di lapangan. Kemudian kapal produksi bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses mulai dari produksi, ya, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Nah, kemudian kabak marketing. Ya. Nah, tugasnya itu sebagai perencana strategi pemasaran dengan memperhatikan tren, ya, dan sumber daya dari perusahaan. Yang ini seperti apa? Nah, ini tugas dari marketing. Nah, selanjutnya juga ada kabak keuangan. Itu merencanakan kegiatan bagian keuangan berdasarkan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Kemudian ada sales. Seorang sales akan menawarkan, ya, dan menyarankan barang atau jasa serta mendemonstrasikan cara menggunakan produk perusahaan tempat bekerja di toko gitu. Dan kemudian pelayan toko tentunya jelas ya, ini bagian dari fasilitas konsumen dan merupakan ujung tombak melayani langsung konsumen yang dibutuhkan ya, toko. Lanjut dari aspek pemasaran. Ada 3 bagian, yaitu ada gambaran produk, permintaan pasar, dan segmentasi. Nah, gambaran produk. Secara umum, gambaran produk usaha fashion ini adalah usaha yang cukup stabil, ya. Mengingat fashion menjadi kebutuhan pokok tiap orang. Usaha ini dijalankan berbasis online dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Dalam 1 atau 2 tahun, saya juga mulai mencoba membuka outlet ya, yang dapat dikunjungi oleh konsumen secara langsung. Begitu. Begitu. Bapak. Kemudian adalah permintaan pasar. Di sini adalah permintaan pasar ya. Penjualan ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Intinya kalangan dari anak-anak ya, kita bikinlah produk yang bisa ramah dengan ya, bisa jadikan pasar gitu ya. Anak-anak, remaja, dewasa pastinya. Yang juga pastinya memiliki jiwa menjelajah. Kemudian segmentasi pasar. Nah, di sini kita lihat dari segi demografis. Ya. Jangkauan usia 15 sampai 30-an ya. Dari rentang usia tersebut didominasi usia anak sekolah ya, kuliah, pegawai baru yang bekerja. Dan produk yang ditawarkan itu tentunya bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu jangkauan customer pun semakin beragam mengingat produk yang saya tawarkan itu. Kemudian lanjut ke segmen besar, lihat dari segi perilaku. Perilaku konsumen yang memiliki kesenangan menjelajahi alam tentunya tentu akan tertarik. Hal itu juga didasarkan pada bisnis atau tempat pemilihan kegiatan outdoor yang masih dijumpai di kota besar gitu. Ya di pelosok-pelosok gitu. Kalau kota-kota tuh banyak di pelosok-pelosokan. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis SWOT. Ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Pertama adalah kekuatan, strength. Dari segi kekuatan, bisnis yang saya tawarkan adalah saya jalankan, yaitu produk yang memiliki kualitas lebih baik dari kompetitor dan tentunya harga lebih terjangkau serta memiliki kekuatan dari sebuah produk. Itu kekuatan yang ya saya tawarkan karena itu menjadi sebuah inovasi. Kemudian kelemahan. Kelemahannya tentunya saya masih kuliah ya sekarang, dan aspek modal ya yang menjadi permasalahan sih. Makanya saya ingin bapak-bapak investor di sini bisa memberikan
masukan ya, terkait dengan bisnis saya. Aspek modal menjadi kelemahan utama dalam mendirikan bisnis ini. Terlebih juga harga dari pemasok cukup mahal, sehingga membutuhkan suntikan modal dalam menjalankan bisnis ini. Nah, kemudian ada peluang, opportunities. Untuk peluang dari bisnis ini, untuk peluang dari bisnis sendiri adalah produk dari bisnis rintisan ini menargetkan anak muda dan orang yang suka dengan menjelajahi alam, gitu. Ya, mengingat produk yang disediakan ialah produk outdoor, sehingga targetnya itu akan pada orang yang membutuhkan outdoor. Gitu. Kemudian ada ancaman, threats. Dari sisi ancaman, banyaknya pesaing, ya ini yang menjadi permasalahan sih. Banyaknya pesaing, ya khususnya di bidang fashion outdoor, ya. Masuk produk dengan harga yang mahal itu menjadi ancaman. Nah, ini imbasnya pada produk untuk konsumen. Kemudian kita lanjut ke aspek uang. Nah, pada awal perusahaan berdiri, tentunya kebutuhan modal awal dalam membeli peralatan dan perlengkapan kerja diperkirakan sebesar 212.720 ya. 212 juta. Tambah dengan biaya perizinan 28 juta di awal tahun dengan pembukaan toko usaha yang totalnya itu adalah 240 juta. Sebenarnya ini adalah modal awal untuk bisnis ini bisa berjalan. Ya. Ada pembelian peralatan ya, perlengkapan untuk produksi, ya, dan juga aspek perizinan. Ya. Ini menjadi awal modal yang akan bisnis ini jalan ke depan. Ya. Kemudian lanjut ke aspek hukum. Mendirikan badan usaha, ya, yang akan menjalankan usaha. Nah, tentunya yang pertama itu adalah mendirikan badan hukum yang akan menjalankan usaha. Ya. Pastinya izin ini berfungsi untuk mendirikan usaha yang akan di sini jalan ke depan. Kemudian surat izin perdagangan, ya, izin berfungsi untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Kemudian izin lokasi, perizinan lokasi atas dasar persetujuan negara, masyarakat sekitar, ya, agar dilaksanakan pembangunan sebuah toko, izin tempat usaha. Nah, ini penting juga karena tentunya merupakan sebuah syarat ya yang dikeluarkan untuk badan usaha perseorangan yang buka tempat usaha. Surat izin tempat usaha biasa disebut situ dikeluarkan oleh badan hukum yang lokasinya berdekatan dengan tempat usaha atau perusahaan tersebut. Oke. Jadi penutup kesimpulan ini, dengan melihat peluang usaha di sini, saya ingin memberikan perhatian pada produk-produk yang diperlukan dalam kegiatan outdoor seperti mendaki, camping, berjelajah, dan lain sebagainya. Ya, hal ini juga didasarkan karena saya juga memiliki hobi yang sama, ya, di hobi traveling atau petualangan dalam luar ruang. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan saya ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hafid telah memaparkan proposal bisnisnya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, di sini udah ada Bapak Alfian dari perusahaan CV Iki Aki ingin bertanya. Silakan Bapak Alfian. Cek suara saya jelas ya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pemaparan dari Bapak Hafid, pemaparan bisnis yang sangat lengkap, jelas dan mudah dipahami. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian dari CV Iki Aki. Cukup
tertarik dan memiliki minat untuk berinvestasi pada bisnis Anda. Namun ada beberapa pertanyaan, ada salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu apa risiko yang saya dapatkan jika saya menginvestasikan dana yang saya miliki untuk unit usaha Anda? Itu mungkin salah satu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Alfian telah bertanya. Untuk Mas Hafid, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Bapak Alfian yang telah bertanya. Ya. Bapak Alfian tadi bertanya tentang apa sih resiko yang mungkin Bapak dapatkan jika menginvestasikan dana ini, menginvestasikan dana ya ke perusahaan. Tentunya ketika kita membuka bisnisnya, ada analisis SWOT gitu. Dari mana kita tuh ada yang namanya sebuah aspek kekuatan gitu ya, aspek kelemahan, aspek peluang dan ancaman gitu. Nah, untuk sehingga ada kemungkinan minat beli ya dari masyarakat atau dari beli masyarakat menurun ya, dari analisis itu. Nah, dan itu juga berdampak pada penurunan omset ya, seperti laba yang menghasilkan bagian keuntungan juga mengalami fluktuasi. Namun ya, di sini ada strike atau kekuatannya itu kita sebagai sebisa mungkin bisa memberikan sebuah produk yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi pangsa pasar kita ya bisa dikatakan jelas itu. Mereka yang masyarakat yang ingin membutuhkan peralatan outdoor yang karena rata-rata harganya mahal. Nah, di situ kita bisa memberikan sebuah peluang produk ya dengan harga yang terjangkau tapi bisa memiliki produk yang berkualitas gitu. Ya. Seperti itu sih, Pak Alfian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak investor? Saya ingin bertanya. Baik, silakan Pak Alfandi. Ya, terima kasih. Pemaparan dari materi yang diberikan sangat baik dan menarik. Saya di sini akan bertanya. Saya dari CV Mandiri Raya Cafe. Jadi hal yang ingin saya tanyakan adalah apa yang membuat usaha bisnis Anda berbeda dari yang lain? Apa yang membuatnya unik? Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab Bapak Hafid. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Andi, Pak Fandi. Tentunya bisnis yang saya tawarkan memiliki kualitas dan keunikan tersendiri, gitu ya. Nah, yang saya tawarkan tentunya tadi ya, mulai dari harga ya. Harganya itu pasti kita tawarkan lebih terjangkau di kalangan masyarakat yang pengen punya atau menginginkan produk outdoor namun terkendala dengan harga yang mahal-mahal. Kemudian apa lagi ya? Jadi seperti itu sih. Mungkin kualitasnya tidak akan menekan kualitas yang mungkin ada ya kita menekan harga yang murah tapi kualitas akan sama gitu ya. Namun pengen saya dengan harga yang terjangkau kualitas bisa dirasa puas oleh konsumen gitu. Maka disitulah keunikannya
pengen saya kembangkan ke depan. Seperti itu sih Pak Andi. Ya, Oke, terima kasih penjelasannya. ya, terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, izin masuk ya. Oke. Oke. Hmm, cukup menarik dengan penjelasan dari Hafid ya, selaku pelaku bisnis yang berencana untuk merancang awal ya. Nah, mungkin dari aku sendiri sebagai CV Indonesia Merdeka pengen bertanya, apa langkah Anda sebagai pelaku bisnis ke depannya apabila ini telah berjalan 1 tahun ke depan? Tentu program-programnya setelah berjalan 1 tahun kemudian kan berbeda tuh. Apa yang akan teman-teman pelaku usaha untuk menjalankan usaha ini untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat? Apa langkah-langkahnya? Baik, terima kasih Bapak Andi yang telah memberikan pertanyaan. Langkah-langkah ya, tahun 2 tahun ke depan, tentunya kita punya konsep yang jelas. Salah satunya itu kita pengen membuat outlet ya. Membuat outlet di pertama itu kan bahasanya di Jogja yang sepi, yang dimana Jogja itu pasar-pasarnya jelas ya, banyak gitu, banyak kalangan mahasiswa, dari mana mahasiswa juga banyak ya, sedang cinta alam. Dan di situ kita targetkan ya, outlet yang dekat dengan mahasiswa gitu ya, strategis, tetap letaknya itu strategis gitu. Tentunya juga ada ketika ada outlet ada karyawan gitu. Kita membutuhkan karyawan ya. Terus serta kita juga pengen memasarkan produk kita lebih luas lagi gitu ya. Misalkan pertama itu bahasanya di Jogja, kemudian Jawa, kemudian Sumatera, dan lingkup Indonesia, dan juga bisa luar negeri gitu, bisa ekspor, kita bisa ekspor gitu. Seperti itu sih Pak Pani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawab. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sendiri ya. Saya Eko Prasetyo dari perusahaan CV Eco Jaya Furnitur. Ingin bertanya pada Bapak Hafid selaku pelaku bisnis fashion masuk store tadi. Baik, pertanyaan saya itu gini. Apabila Bapak sudah mendapatkan dana dari investor, nah bagaimana sih Anda itu akan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut? Apakah itu ke berbagai sektor apa saja dana tersebut digunakan atau dialokasikan? Baik, terima kasih Pak. Itu saja pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Eko telah ngomongnya. Pengalokasian dana investor, tentunya kita akan menggunakan dananya untuk kita alokasikan sebagai paling pertama ya, paling urgent dari perusahaan saya ini, masuk outdoor atau masuk store company, tentunya ke bagian produksi dan pemasaran. Nah, kenapa dua aspek tersebut sangat penting? Karena mungkin di tahun pertama ini kita butuh yang namanya sebuah produksi. Nah, produksi barang untuk jadikan sebuah stok, dan kemudian kita akan jual kepada konsumen. Gitu. Nah, situ yang paling penting sih untuk investor ya, dan investor itu segmentasinya itu segmen-segmennya itu adalah bagian produksi dan bagian marketing yang akan saya alokasikan gitu, untuk proses pengembangan bisnis yang saya yang ke depan. Itu sih Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Hafid atas jawabannya, sangat menjawab sekali jadi pertanyaan saya. Baik, teman-teman, mungkin itulah gambaran dari simulasi presentasi bisnis pada atau dengan investor. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.